pelunasan itu terjadi. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sudah menikah juga teman-teman membawa KTP pasangan jika teman-teman sudah menikah. Jangan lupa pula teman-teman. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman Radar Edukasi, pada video kali ini kita akan membagikan terkait langkah ataupun tutorial bagaimana sih sebenarnya bagi kalian semuanya yang pengen meminjam KUR di Bank BRI ya teman-teman. Bank BRI ini salah satu perbankan BUMN yang paling besar di Indonesia. Maka tak hayal di Bank BRI ini ada pinjaman KUR dan semuanya itu disesuaikan dengan kota atau tempat di mana teman-teman berada, karena biasanya setiap provinsi atau setiap wilayah itu ada beberapa kuota yang harus dipenuhi. Kalau misalnya teman-teman mau meminjam, ini sebagai informasi detailnya teman-teman bisa datang kantor cabang. Tapi kalau misalnya mau menonton video ini terkait dengan alurnya juga akan diperjelas hal-hal syarat-syaratnya dan juga nanti simulasinya. Nah teman-teman, misalnya dalam hal ini teman-teman pengen meminjam KUR di Bank BRI, hal yang perlu kalian lengkapi yang pertama teman-teman punya KTP atau kartu tanda penduduk. Untuk KTP-nya sendiri teman-teman tentu saja meminjam KUR ini minimalnya usianya bisa 21 tahun, maksimalnya adalah 63 tahun pada saat pelunasan itu terjadi. Nah selanjutnya kalau teman-teman sudah menikah juga teman-teman membawa KTP pasangan jika teman-teman sudah menikah. Jangan lupa pula teman-teman diminta nantinya untuk membawa NPWP ya, membawa NPWP sebagai syarat lainnya. Nah selanjutnya syarat yang lainnya teman-teman diperlukan untuk membawa kartu keluarga atau KK kalau teman-teman itu mau meminjam KUR di Bank BRI. Nah selanjutnya membawa buku nikah atau membawa akta nikah kalau teman-teman sudah melangsungkan pernikahan. Untuk pembiayaan KUR di Bank BSI ini sendiri bisa teman-teman meminjam mulai dari 10 juta sampai dengan 500 juta. Itu teman-teman asalkan agunan ya, asalkan agunan itu sesuai dengan peraturan pada bank. Nah untuk suku bunganya kurang lebih adalah 60% efektif per tahunnya. Jadi 6% itu untuk peminjamannya, nanti suku bunganya sekitar 60%. Nah kalau teman-teman mau meminjam KUR jangan lupa pula teman-teman punya usaha produktif dan layak untuk didanai dan telah melakukan usaha secara aktif itu minimal 6 bulan ya teman-teman. Minimal 6 bulan teman-teman melakukan usaha secara aktif. Nah selanjutnya teman-teman juga tidak sedang menerima kredit dari perbankan, kecuali teman-teman itu kredit konsumtif ya seperti KPR atau teman-teman memiliki kartu kredit, itu tidak masalah. Nah surat izin usaha ini perlu dan disyaratkan atau diwajibkan bagi kalian yang pengen meminjam KUR di Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia. Itu merupakan hal-hal yang perlu kalian ketahui. Nah pada saat proses peminjaman ini bebas biaya administrasi atau provisi teman-teman. Bahkan untuk nanti teman-teman mau meminjam 2 bulan dari pelunasan itu teman-teman diminta untuk membayar sekalian gitu, atau 2 bulan itu kita diminta untuk membayar 2 bulan sebelum pelunasan. Ini bisa kalian ambil mulai dari pembiayaan KUR ini, mulai teman-teman itu bisa lakukan selama 12 bulan atau 1 tahun, 24 bulan, 36 bulan sampai dengan 48 bulan teman-teman. Nah kalian juga dalam hal ini kalau pengen meminjam KUR sebagai gambaran simulasi angsurannya, misalnya teman-teman meminjam 100 juta dalam jangka waktu 36 bulan ya, sedangkan suku bunganya per tahun adalah 6%, maka
angsurannya itu nantinya bisa dikatakan angsuran yang cukup normatif atau bisa dikatakan cukup murah ya teman-teman untuk melakukan angsurannya. Nah, kita juga dalam hal ini kalau misalnya teman-teman meminjam 100 juta KTP abangan agunannya, misalnya teman-teman menggunakan sertifikat tanah, itu bisa kalian lakukan asalkan nantinya sertifikat itu adalah sertifikat kalian atas nama sendiri ya, atas nama sendiri. Kalau misalnya atas nama kepemilikan sertifikat itu atas nama orang lain gitu ya, atau orang tua kandung, itu keduanya juga diharuskan masih hidup. Kalau mau pakai sertifikat mertua juga keduanya masih hidup. Kalau misalnya hal tersebut, teman-teman bisa membuat AJB, akte jual beli. Nah, itu sebagai syarat hal yang harus kalian penuhi untuk meminjam kur ya, meminjam kur. Nah, kita tadi akan menjelaskan terkait dengan simulasinya. Kalau teman-teman pinjam 10 juta, 100 juta dengan jangka waktu 12 bulan, sedangkan suku bunganya 6%, maka teman-teman itu untuk angsuran per bulannya itu kurang lebih adalah 8.666.000. Nah, sekitar segitulah ya teman-teman, 8.666.000. Nah, itu angsurannya kalau 12 bulan. Sedangkan kalau teman-teman mau meminjam, simulasinya ya, kalau mau meminjam dengan jangka waktu itu 36 bulan atau 3 tahun dengan pinjaman teman-teman 100 juta, teman-teman per bulannya itu diminta untuk mengangsur itu sebanyak 3.042.000. Nah, itu 42.000 sekian lah, seperti itu. Kemarin kita juga sudah meminjam kur di Bank BRI karena punya usaha juga dan pengen dibesarkan. Dari usaha tersebut tidak terlalu mahal lah ya untuk proses peminjamannya. Nah, kita kemarin hanya meminjam itu sekitar 50 juta. Sebagai cerita aja teman-teman, meminjam 50 juta di kur di Bank BRI ini, dan per bulannya itu selama 3 tahun itu mengangsur sekitar 1.550.000. Nah, seperti itu. Itu kalau misalnya 50 juta. Nah, kalau 100 juta itu kemudian nanti ini juga ada simulasi pinjamannya. Nanti kapan-kapan kita buat videonya lah ya. Jadi teman-teman itu karena peminjaman tuh setiap daerah itu berbeda, teman-teman bisa ngecek sebenarnya secara online. Nanti kita akan kasih gambaran terkait dengan simulasi untuk angsuran ketika teman-teman meminjam kur di Bank BSI, di Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia maksud kami. Nah, semoga saja video singkat ini memberikan wawasan dan juga menambah pengetahuan bagi kalian semuanya. Terima kasih telah menonton. Bye bye teman-teman.